kan kayak gitu. Kan namanya nggak ada aturan itu lebih kacau dan lebih buruk daripada di bawah aturan. Jadi seperti itu, Bang. Atas uraiannya Bang, dan terima kasih atas penjelasannya Bang. Saya senang sih sama Abang. Apalagi Bang, silahkan. Oke Bang. Saya ingin belajar di sini Bang ya, bukannya. Iya, boleh Bang. Karena pengetahuan saya nol Bang, makanya nggak terlalu menanggapi channel. Ya, mungkin Abang mendengar jawaban kan bisa nanti diulang videonya dan dikira gitu. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Oke Bang. Ini yang saya dengar Bang ya, yang saya dengar mudah-mudahan yang saya dengar ini Bang. Saya ingin kesini ingin menjelaskan apa betul atau tidaknya. Coba dulu Bang yang saya dengar ini diperjelas oleh Abang. Katanya di surga itu, maaf kata, ada pesta seks Bang. Apa itu betul Bang? Oh gini Bang, kalau untuk bidadari itu ada Bang ya. Saya nggak nyebrang lagi ke Kristen karena Anda hanya bertanya gitu. Kalau untuk bidadari itu ada ya. 72 Pesta seks itu Bang, apakah betul atau tidak? Ya tak paham, pesta seks itu kan ditujukan ke bidadari kan, karena bidadari kan aktornya di situ, artisnya kan kayak gitu. Nah, apakah di surga ada pesta seks? Pertama Bang, tidak pernah saya temukan dalil tersebut. Oke? Baik di Al-Quran maupun di hadis, pesta seks di surga nggak ada dalilnya. Tapi yang pernah saya dengar dari kalau Anda gini Bang, kalau Anda dengar, saya dengar dari, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang Anda dengar dari tadi, buang kemanapun, ya. Gitu. Jadi kalau dia menyampaikan tidak ada dalilnya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang pendapat dia itu, gitu. Karena nggak pakai, gitu. Artinya apa? Orang seperti itu telah melebih-lebihkan yang tertulis di Al-Quran maupun di hadis. Nggak bisa kita ikuti. Gitu Bang. Ayo. Gimana? Tapi yang saya dengar tapi dari Ustadz Bang, masalahnya Bang. Ceramah Bang, dari Ustadz Bang. Bang, mau dia Ustadz sekaliber tiap hari turun naik langit, ya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang, jangan dipercaya. Apalagi ustadznya kagak pernah naik ke langit. Yang sekali tiap hari turun naik langit saja, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nggak usah dipercaya. Gitu Bang. Apalagi dia kagak pernah naik ke langit, ustadznya. Ngomong kayak gitu, udah jauhin aja. Atas penjelasannya Bang, mungkin yang saya dengar itu ya salah lah mungkin ya. Tahu saya Bang, ya. Itu ada seseorang ya yang di televisi kan kayak gitu pernah mengucapkan seperti itu. Itu pernah saya kritik juga. Pernah. Jangan melebih-lebihkan tentang masalah surga karena tidak tertulis di Al-Quran maupun hadis. Ya, karena apa? Cukup kita menjelaskan sesuai dengan yang tertulis, sesuai teks Quran dan hadis gitu. Karena kata Allah seperti apa dalam Quran surah As-Sajdah, surga itu tidak pernah terbesit di pikiran kamu gitu. Ya, jadi teksnya aja yang dijelaskan. Jangan dilebih-lebihkan. Kau pikir surga itu kayak tempat prostitusi? Kan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak pernah terbenak dibesit di kepala manusia gitu loh Bang. Ya makanya saya kesini Bang, perjelas Bang, bukan menurut kan saya tanya. Ya gitu aja Bang. Artinya gini, ya kalau ustadznya mau sekelasnya, kalau gelarnya banyak, mau A, B, C, D, E, F, G sampai Z gelarnya, terus dia tiap hari turun naik langit gitu ya. Kalau dia bertentangan penyampaiannya dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkan pendapat itu. Bukan berarti kita harus benci atau menantang serta memusuhi ustadz tersebut, enggak. Artinya kita tidak pakai pendapat yang dia sampaikan gitu. Gitu Bang. Makasih atas penjelasannya Bang. Apalagi tuh? Ayo. Oke Bang, makasih lah Pak atas penjelasannya. Memang udah
yang mungkin yang saya pendam-pendam ingin bertanya, tapi saya mau nanya. Kira-kira tapi apa lagi yang di benak abang gitu ya tentang agama Islam ini kayak gimana sih?